wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank BCA. Bank BCA didirikan sejak tahun 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Nama bank ini telah diubah beberapa kali hingga menjadi PT Bank Sentral Asia. Bank BCA mulai beroperasi di bidang perbankan sejak 12 Oktober 1956. Penawaran perdana Bank BCA di Bursa Efek Indonesia. Hal ini mengubah perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PT Bank BCA Tbk. Bank tersebut tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui beragam produk dan layanan, ada solusi finansial Bank BCA ini mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis. Di sini ada produk-produk dari BCA. Yang pertama ada produk simpanan. Produk simpanan merupakan salah satu produk pertama BCA. Banyak pilihan produk simpanan yang memberikan kemudahan serta kenyamanan yang sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah, diantaranya tahapan gold dan sebagainya. Yang kedua ada kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran berupa kartu yang dalam transaksi keuangan. Biaya pembayaran akan terpenuhi terlebih dahulu oleh bank seperti Bank Card, Bank Indonesia Mastercard, dan Bank Visa. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya produk dari PJA, fasilitas kredit. Fasilitas ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh PJA kepada nasabahnya. Banyak bermanfaat dan fasilitas kredit yang ditawarkan beserta kemudahan dan keuntungan seperti kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja. Selanjutnya layanan transaksi perbankan. Berbagai fasilitas layanan yang digunakan sebagai pendukung dalam bertransaksi dengan menawarkan sistem yang aman, mudah dan cepat. Layanan ini seperti auto debit, safe deposit box, dan transfer BCA virtual account. Selanjutnya produk dari BCA. Layanan cash management. Kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi yang disediakan oleh pihak perbankan dalam serangkaian layanan dan pembayaran terbaik di BCA. Contohnya berupa payable management atau the assortment. Selanjutnya fasilitas valuta asing. Memberikan perlindungan kepada nasabah yang melakukan transaksi internasional tanpa harus takut akan risiko kerugian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Safiatun Nazihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan perbankan elektronik. Di antaranya ada ATM BCA, debit BCA, mobile BCA, dan SMS BCA. Yang pertama ATM BCA. Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dan untuk menghindari antrian panjang. Sekarang terdapat beberapa jenis ATM BCA seperti ATM BCA multifungsi, ATM BCA tarik tunai, ATM BCA non tunai, dan ATM BCA setoran tunai atau cash deposit mesin. Yang kedua ada debit BCA. BCA menawarkan suatu bentuk kenyamanan dan kemudahan hidup bagi nasabah tabungan tahapan BCA, Tapres, dan Giro Rupiah perorangan. Selain berfungsi sebagai kartu ATM BCA, kartu paspor BCA dapat digunakan sebagai kartu debit untuk transaksi pembayaran pada saat berbelanja tanpa harus menggunakan uang tunai di puluhan ribu merchant yang bertanda debit BCA di seluruh dunia. Yang ketiga ada mobile BCA. Layanan ini nasabah serasa memiliki ATM BCA dalam genggaman tangan, kecuali untuk penarikan tunai. Berbagai transaksi perbankan dapat dilakukan nasabah melalui ponselnya, seperti semudah bertransaksi di ATM BCA. Yang terakhir ada SMS BCA. SMS BCA adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler atau handphone dengan menggunakan media SMS. Selanjutnya saya Jonathan Boy Kretia. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi keuangan perbankan. Sistem informasi bank adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu mengembangkan industri sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama lembaga keuangan. Konstitusi perbankan dan keuangan telah
dipengaruhi oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi. Bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Agar itu semua bisa tercapai, bank harus mempunyai teknologi sistem informasi yang canggih dan mengikuti perkembangan zaman. Hampir seluruh perbankan di Indonesia sekarang ini telah memberikan pelayanan secara online dalam bertransaksi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Ya, kita berada di kesimpulannya yaitu peranan yang penting sebagai keberhasilan karena sebagai sistem penunjang operasi dan sebagai sistem penunjang manajemen. Keuntungan dan kenyamanan bertransaksi melalui MBCA merupakan layanan perbankan yang mudah, praktis, aman, dan user-friendly. Nasabah dapat langsung bertransaksi perbankan melalui ponsel kapan saja, di mana saja, dan merasa aman. MBCA dilengkapi dengan sistem proteksi yang maksimal. Nasabah perlu memiliki jenis transaksi dari menu yang sudah tersedia, sehingga tidak perlu mengingat atau menghafal kode transaksi yang ingin dilakukan. Nyaman melalui MBCA. Nasabah seperti memiliki ATM BCA pribadi dan genggaman tahap nasabah karena berbagai transaksi yang dapat dilakukan di ATM BCA dapat dilakukan melalui MBCA. Sekian dari saya, terima kasih.